kenapa Nabi SAW tidak pernah azan walaupun satu kali. Padahal syariat azan itu adalah syariat yang disyariatkan Nabi SAW kepada kita. Tapi kenapa pula Rasul tidak pernah azan walaupun satu kali dalam hidupnya? Pertanyaannya, kenapa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan alasan-alasannya, azan ini adalah amalan yang sangat agung sekali. Dan Nabi SAW memiliki 4 muadzin sepanjang sejarah hidupnya. 3 di kota Madinah dan 1 di kota Mekah. Adapun di kota Madinah terbagi di 2 masjid. Pertama Masjid Quba dan yang kedua Masjid Nabawi. Adapun di Mekah ma'ruf, di sana ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Nabi SAW memerintahkan Abu Mahdhurah radhiyallahu an untuk menjadi muadzin tetap. Dan dari sini Nabi SAW mengajarkan kalimat taswib, as-salatu khairun minan naum. Kemudian Nabi SAW menempatkan muadzin kedua di Masjid Nabawi. Pertama Bilal ibn Rabah, yang disebut dengan imamul muadzinin, imamnya para muadzin. Dan yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Adapun di Masjid Quba Nabi SAW menempatkan Sa'ad al-Qaradi. Sa'ad al-Qaradi adalah maula Ammar ibn Yasir. Itulah 4 muadzin yang pernah ada di zaman Nabi SAW, walaupun yang sangat masyhur adalah Bilal ibn Rabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara fadilah azan yang pertama, azan adalah sebaik-baik ucapan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi yang lebih indah ucapannya dibandingkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan beramal saleh dan mengatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang beriman? Ayat ini turun kepada para muadzin. Ketika Allah mengatakan wa man ahsanu qaulan, siapa lagi yang lebih indah ucapannya? Maksudnya dari para muadzin. Kemudian yang kedua, muadzin atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu lehernya panjang pada hari kiamat. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-muadzinuna atwal an-nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah atwalun nas, manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Sebagian ulama ada yang membawa kepada zahirnya, artinya makna itu dilihat dari hakikatnya. Karena pada hari kiamat orang tenggelam dengan keringatnya, sehingga para muadzin ini tidak akan tenggelam kepalanya karena lehernya memiliki kepanjangan, artinya dia selamat dari tenggelam kepalanya. Ada juga yang mengatakan bahwa atwalun nas a'naqan di sini artinya memiliki kedudukan tinggi kelak pada hari kiamat. Kemudian juga yang ketiga, tidak secara langsung bahwa muadzin itu sedang mengusir syaitan. Karena syaitan apabila mendengar suara azan, maka syaitan akan lari terkentut-kentut. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, idza nudiya lis-salati adbara syaitan lahu dhurat. Jadi apabila seorang muadzin mengumandangkan azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Kemudian juga yang keempat, bahwa suara muadzin itu adalah suara tauhid. Karena dalam kumandang azan di situ ada 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian para muadzin akan diampuni dosa-dosanya dan akan dijamin masuk surga. Dan banyak lagi fadilah muadzin. Tapi pembahasan malam ini, kenapa Nabi SAW tidak pernah azan walaupun satu kali? Padahal Nabi SAW yang menjelaskan keutamaan yang luar biasa tentang keutamaan